Oke, halo semuanya, balik sama gue, Luis di Keneta Tadi. Nah, jadi di sini gue pengen cerita sedikit. Jadi di bulan lalu, tanggal 20 Agustus tahun 2022, itu tuh gue ditunjuk untuk menjadi ketua acara dari Annual Meetup IMKG 2022. Dan acara ini bisa dibilang adalah sebuah meetup keyboard akbar terbesar tahunan di Indonesia dan udah 2 tahun vakum karena COVID gitu ya. Dan kemarin acaranya rame, banyak anak-anak komunitas yang datang, banyak brand luar juga maupun lokal yang datang dan support sama acara ini. Dan acara Meetup Keyboard ini bisa dibilang adalah tempat yang cocok buat kalian untuk mencoba keyboard yang mungkin belum pernah kalian coba dan belum pernah kalian lihat di sini gitu ya. Dan mungkin bisa jadi tempat juga buat kalian membuka mata kalian bahwa keyboard space itu tidak sesempit yang kalian bayangkan gitu. Karena keyboard itu bisa dibilang dunianya cukup luas dan di situ mungkin kalian bisa belajar banyak di sana. Dan di acara itu gue sempat nyobain atau bisa bilang ngelihat keyboard pre-built yang menurut gue sangat menarik banget. Dan ini lahir atau ini tuh didatangkan sama sebuah vendor yang bernama Monokey. Nah, jadi Monokey ini bisa dibilang kalau kalian nggak tahu, mereka itu adalah vendor yang dimana fokusnya itu ke mechanical keyboard, yang dimana tim-timnya itu berasal dari Singapura dan juga Malaysia. Dan produk-produk yang mereka hadirkan itu kayak switch, keycaps kayak GMK, terus ada keyboard, ada keyboard back yang lucu-lucu dan aksesori dan sebagainya, yang dimana produk-produk mereka ini itu targeted banget buat keyboard entusias. Dan salah satu projectnya mereka itu ada Monokey K, terus ada KFE, dan mereka ada project jangka panjang juga yang namanya Monokey X Friends, yang dimana itu adalah kolaborasi Monokey dengan beberapa keyboard designer di luar sana kayak TJR, Singa KBD dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya gue cukup optimis ketika gue dengar mereka mau bikin sebuah keyboard pre-built gitu, karena tim dari Monokey ini bisa dibilang adalah anak-anak komunitas juga yang harusnya sudah pernah atau nyobain keyboard yang bagus dan paham cara bikin keyboard bagus kayak gimana, dan harusnya udah tercermin juga dari keyboard yang udah pernah mereka buat gitu. Dan maka dari semua itu lahirlah si Monokey Standard ini. Dan setelah gue diizinkan untuk nyobain keyboard ini secara daily, gue pakai di rumah gue, dan setelah gue coba ternyata gue sangat puas banget dan gue menyukai segala aspek yang ada di keyboard ini. Dan keyboard ini intinya bagus dan akan gue bahas kira-kira kenapa bisa bagus. Oke, jadi Monokey Standard ini bisa dibilang adalah sebuah keyboard mechanical wireless, dan dia itu layoutnya TKL, yang dimana meskipun sekarang lagi banyak bertebaran keyboard dengan layout 75% yang lebih compact, tapi TKL sendiri bisa dibilang punya daya tariknya tersendiri, dan itu alasan mungkin kenapa mereka ngerilis Monokey Standard ini. Dan banyak keyboard custom di luar sana yang masih membawa layout TKL ini. Lalu keyboard ini juga gasket mount, kualitas keycaps-nya bagus, dan build quality-nya juga manis banget. Dan sejauh mata memandang, gue belum pernah lihat keyboard pre-built plastik yang kualitasnya seperti ini gitu ya. Dan nanti akan gue bahas lebih detail kurang lebih kenapa. Dan untuk sisi pricing-nya sendiri, dia itu harganya di 189 SGD atau sekitar pas masuk ke sini itu udah totalnya di 2,5 jutaan, dan itu dimasukin ke lokal sama vendor bernama Acit & Co. Dan kalau misalnya kalian tertarik, nanti linknya akan gue taruh di bawah, karena si Acit & Co ini bisa dibilang adalah vendor resmi untuk region Indonesia. Nah, beberapa dari kalian mungkin bakal kaget sama harganya, karena harganya memang sudah menyamai harga keyboard alu barebone, contohnya kayak Keychron Q3 kalau mau layoutnya sama gitu ya. Cuman perlu diingat lagi bahwa ini adalah keyboard pre-built yang sudah jadi langsung tinggal dipakai, tidak perlu beli switch, tidak perlu beli keycaps, tidak perlu beli stabilizer, dan tinggal langsung dipakai tanpa harus extra cost apa-apa. Terus untuk pilihan warnanya itu ada 4, ada Swift Blue, ada Dream Lilac, ada Blast Pink, dan juga Classic White. Dan kebetulan di sini gue dikirimin versi yang Swift Blue, dia basically warna biru tapi dia warnanya agak gelap, jadi masih netral warnanya. Oke, jadi yang pertama gue akan bahas dari build quality-nya dulu. Jadi untuk case-nya ini dia dari bahan injection mold ABS atau anggap aja plastik. Cuman di sini plastiknya atau surface-nya itu bisa dibilang totally beda sama keyboard pre-built plastik yang sebelumnya pernah gue temuin. Dan surface-nya ini gue nggak tahu namanya pakai bahan apa. Cuman intinya surface-nya ini bener-bener halus banget, bener-bener sehalus itu. Dan gue nggak pernah lihat keyboard pre-built plastik yang finishingnya tuh halus kayak begini. Ini baru pertama kalinya, dan finishingnya bener-bener nggak ada cacat sama sekali sejauh mata memandang, nggak ada yang kasar-kasar dan segala macem. Dan gue cukup impress. Awalnya pas gue ngeliat keyboard ini, gue kira ini keyboard alu, cuman ternyata bukan, ini plastik ternyata. Dan overall desainnya juga cukup sleek, minimalis, dan brandingnya juga minim. Branding itu cuma ada di belakang, yang dimana ada logo Monokey yang di mold di dalam bottom case, ada stiker, terus ada juga logo standar di bagian bawah USB yang di mold langsung sama si top case-nya juga. Itu. Dan kalau misalnya keyboard plastik itu identik sama creaking,
Cuman di Monoki standard ini surprisingly sama sekali nggak ada creakingnya. Ini kalian bisa denger. Ini udah gue goyang-goyangin sekencang itu tapi gak ada creaking sama sekali. Dan ya dari sisi build quality-nya gue sangat impress banget sama keyboard ini. Untuk switch-nya ada 3 opsi, ada Cherry MX Brown, MX Red, dan juga MX Highland Red gitu ya. Dan silakan pilih aja sesuai dengan selera. Dan kebetulan di unit gue ini dikirimin versi yang Cherry MX Red gitu. Dan memang Cherry MX Red ini sangat nostalgic sekali dari sisi karakteristik feel dan juga suaranya sangat khas Cherry banget. Dan gue pribadi suka dan cocok juga sama board ini gitu. Dan kalau misalnya kalian belum pernah coba MX Red, ya itu feel-nya tidak seberat Gateron Yellow dan tidak seringan Gateron Red gitu. Jadi bener-bener diantaranya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian nggak suka sama switch-nya, kalian selalu bisa ganti karena di sini dia sudah hot swap universal, kalian bisa ganti. Dan dia juga sudah south facing. Oh ya, untuk stabilizer-nya dia pakai PCB mount stabilizer yang sudah preloop, tapi preloop-nya bisa dibilang cukup tipis. Cuman di stabilizer 2U-nya tuningannya cukup oke, nggak ada rattle sama sekali. Cuman di 7U-nya dia masih ada rattle-nya, jadi silakan seperti biasa, ini keyboard pre-build yang dikasih preloop juga, jadi silakan ditambal biar lebih oke lagi. Oh ya, dan selain itu dia layoutnya juga dia TKL tapi dia itu sangat layout. Jadi di bagian bottom row-nya tuh dia pakai spacebar 7U, modifier 1,5, 1 sama 1,5, dan di bagian shift sebelah kanannya itu dia 1,75U dan dia tidak split backspace kayak Sangan biasa gitu ya. Jadi layoutnya bisa dibilang cukup unik dibanding TKL biasa. Lanjut untuk keycapsnya, dan ini juga yang buat gue sangat impress sama keyboard ini gitu. Jadi untuk keycapsnya mereka di sini pakai Monoki Series 1, yang dimana Series 1 keycaps ini adalah karya keycaps dari Monoki juga, yang dimana dia bahannya PBT double shot 1,5 mili cherry profile. Dan yang buat gue impress sama si keycaps itu adalah dari pertama kualitas sama surface-nya. Karena kalau misalkan kalian expect double shot kayak Akko atau kayak GMK, bahkan ini tuh beda total sama kedua keycaps itu. Oke, untuk bahan dari keycaps ini mengingatkan gue dengan keycaps dari sebuah keyboard pre-build bernama Leopold. Harusnya kalian tahu Leopold itu brand apa. Dan dari sejak gue main keyboard dari tahun 2013 sampai sekarang, menurut gue keycaps bawaannya Leopold itu adalah salah satu keycaps dengan bahan yang terbaik lah menurut gue. Dan gue pribadi bahkan berharap itu sebenarnya ada aftermarket-nya, cuman sayangnya tidak pernah ada sampai setidaknya Monoki ngerilis Series 1 ini. Dan surprisingly ya ada juga di Monoki standard ini. Dan yang gue sukain dari keycaps itu adalah yang pertama dari tekstur atau bahannya, lalu dari sisi printingnya juga oke, dari durability dan segala macamnya juga oke, dan dia juga punya suara yang menurut gue cukup khas. Dan untuk surface sendiri dia juga sangat-sangat bertekstur banget. Dari semua PBT double shot yang gue kenal, ini salah satu yang paling bertekstur menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian takut slip atau apa, di sini harusnya nggak bakal kayak gitu. Dan sebagai informasi tambahan, Monoki Series 1 keycaps ini harganya tuh di 99 USD atau sekitar 1,5 jutaan lah ya kalau misalkan mau dikonversi langsung. Dan dengan harga Monoki standard yang 2,5 juta menurut gue jadi reasonable karena ditandemin sama kualitas keycaps yang bagus kayak gini gitu ya. Dan si keycapsnya juga datang dengan aksen sesuai dengan warna keyboard yang kalian pilih. Untuk yang datang dari boxnya itu selain keyboardnya itu ada dapat kabel USB-C, ada dapat switch dan juga keycap puller. Cuman sayangnya switch pullernya kemarin ketinggalan jadi nggak sempat direkam. Lalu selain itu juga kita ada dapat aksen yang tadi dan ada manual book. Terus untuk koneksinya sendiri dia itu ada dua, ada wired dan juga Bluetooth 5.1 dan bisa pair sampai ke maksimal 4 device. Dan memang dia ini nggak punya koneksi wireless dongle 2,4 GHz yang minim delay. Kayak keyboard lokal yang sering kalian temuin. Cuman di sini mungkin gue bisa mengerti keputusan mereka karena memang koneksi wireless dongle 2,4 GHz itu tidak selalu mulus gitu. Karena gue sering dapat laporan juga di komen YouTube maupun di Instagram. Itu tuh banyak yang komen nanya kayak, oh nih bisa nabrak koneksinya dan segala macam, putus-putus atau apa. Dan memang kendalanya itu adalah nabrak sama router sama koneksi wifi juga biasanya gitu. Jadi daripada banyak trouble, mendingan pakai koneksi Bluetooth aja biar tidak banyak masalah gitu. Dan memang koneksi Bluetooth itu lebih bisa dibilang performanya lebih konsisten juga. Dan di sini setelah gue coba pun koneksi Bluetooth-nya mulus, nggak ada masalah sama sekali. Kalau misalnya kalian tanya buat main game, ini gue coba buat main game FPS, ini masih sangat aman banget. Cuman kalau kalian pengen main Dota, gue mungkin lebih saranin kalian bisa colok ke kabel aja gitu. Dan selain itu untuk kapasitas baterainya dia di 1000 mAh, dan kalau ngeliat angkanya memang tidak sebesar seperti Keychron yang 4000. Cuman di sini menurut Monoki 1000 mAh-nya ini bisa tahan sampai 30 hari menurut tesnya mereka gitu. Jadi baterainya bisa dibilang memang tidak besar, tapi
dia efisiensi dayanya mungkin lebih bagus. Itu dan gue udah tes, ini tuh gue baru pakai kurang lebih sekitar 2 mingguan dan memang belum ada tanda-tanda baterainya ini mau habis. Jadi harus gua tes terlebih dahulu kalau mau tahu kapasitas baterainya lebih panjang seperti apa. Nanti mungkin kapan-kapan akan gua update di Discord ataupun di Instagram. Jadi kalian stay tune aja. Untuk kapabilitas software, setidaknya sampai reviewnya naik, gua belum pegang software sama sekali dan gua dapat info juga dari mereka bahwa sepertinya memang tidak akan ada software. Jadi kalau kalian expect pengen remapping dan sebagainya, sayangnya di Monokey Standard ini tidak ada fitur itu. Dan mengingat keyboard ini dikasih tagline The Keyboard for the Rest of Us, dan sepertinya tidak semua orang juga akan mengerti untuk menggunakan software, terutama untuk yang awam. Jadi solusinya memang ini adalah keyboard yang plug and play. Setidaknya basic function dan media untuk Windows dan Mac di sini harusnya sudah cukup lengkap. Dan kalau dari pemakaian gue pribadi sih, gue nggak ngerasa kurang dari fungsi basicnya. Oke, untuk mounting sistemnya di sini mereka pakai gasket mount dengan polycarbonate plate. Dan di sini berhubung mereka ada garansi 1 tahun dan ada segel garansinya di bagian dalam skrunya, dan gue tidak diizinkan juga untuk bongkar dan kasih lihat ke kalian kira-kira isi dalamnya seperti apa, dan mereka juga nggak saranin karena biar garansinya tetap utuh gitu ya. Dan ya untuk dari sisi gasketnya sendiri dia pakai bahan silikon yang dimana bahan silikonan itu nanti bakal ngejepit si plate-nya biar bisa kontak ke top dan juga bottom case-nya. Dan setelah gue coba memang si gasketnya ini beneran works. Gasket mount-nya memang secara fisik tidak kelihatan pas dipencet pakai tenaga dia mendel ke dalam. Cuman secara tapping feel dia sudah soft karena memang ada keyboard yang seperti ini secara fisik tidak kelihatan membal, tapi pas diketik dia baru berasa soft gitu ya. Dan memang kalau misalkan ngomongin soal tapping feeling, yang penting pas kita dia pakai ngetik dia udah soft, bukan pas dia pencet-pencet, karena siapa yang pakai keyboard pencet-pencet pakai tenaga gitu kan. Lalu secara overall sih tapping feel-nya di sini gue udah suka gitu ya, dan kombinasi antara si jenis mountingnya, bahan plate-nya, lalu keycaps-nya juga sudah on point banget menurut gue karena sudah bisa ngasih tapping feel yang soft dan akustik yang oke. Dan di sini Monokey juga selain itu untuk solusi untuk akustiknya juga mereka ada kasih platform dan juga ngasih silencing foam di bagian bawahnya biar suaranya lebih oke. Dan buat kalian penasaran sama suaranya si Monokey Standard ini, silahkan kalian dengerin aja sendiri. Oke, untuk simpulannya, overall gue nggak bisa komplain apa-apa soal keyboard ini. Karena kalau misalkan ngomongin keyboard dari perspektif seorang keyboard entusias, ya memang mereka pasti maunya bikin keyboard pre-build yang sebagus yang bisa mereka bikin. Yang dimana build quality-nya udah bagus, finishing-nya udah oke, secara estetik juga menarik, minimalis. Keycaps-nya juga kualitasnya nggak main-main, switch yang dipakai juga oke, dan fitur basic kayak hot swap pun sudah ada, wireless juga udah ada. Jadi ya bisa ditambahin apa lagi pun gue juga bingung gitu mau ngomong apa. Intinya keyboard ini adalah keyboard pre-build yang sudah enak, tidak perlu diapa-apain lagi, sudah siap dipakai dan tidak membutuhkan modifikasi apapun. Paling kalau mau modifikasi ya looping switch, tebelin loop di stabilizer sama ganti keycaps kalau kalian memang pengen. Dan ini cocok buat kalian yang membutuhkan keyboard seperti ini, malas modif apapun, tinggal pakai doang. Ya menurut gue keyboard ini adalah pilihan yang cukup oke. Dan untuk harga 2,5 juta di sini gue bisa appreciate harganya dengan segala yang didapetin di keyboard ini gitu ya. Dan selain itu menurut gue keyboard ini sesuai sama namanya, Monokey Standard. Ini mana kalau kalian mencari sebuah keyboard pre-build bagus, ya standarnya adalah standard ini. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Monokey Standard ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Facebook, Instagram, TikTok semuanya. Silakan follow semuanya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krank Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.